Setelah semua orang berbaris, penjaga penjara membuka pintu besi sel, dan kemudian masuk dengan 3 wanita muda dengan wajah Asia. Ketiga wanita Asia semuanya tampak sedikit kurus, dan mereka semua terlihat sangat pendiam, dan sepertinya mereka tidak akan berjuang keras. Mulut Emma tidak bisa menahan senyum. Menurutnya, ketiga orang ini adalah 3 sapi perah yang dikirimkan kepadanya. Keluarga mereka mungkin tidak sekaya keluarga Rika, tapi melihat mereka bertiga terawat dengan baik dengan rambut mereka dan proporsional, dia bisa menebak bahwa kondisi kehidupan mereka bertiga pasti tidak buruk. Dalam pengalamannya, dari orang seperti itu dia bisa memeras ratusan dolar sehari, dan itu seharusnya tidak menjadi masalah. Pada saat ini, penjaga penjara terkemuka membuka mulutnya dan berkata kepada 3 gadis baru, "Kamu akan berada di sel ini mulai sekarang. Ranjang 33, 34, dan 35 adalah milikmu. Kalian bertiga akan membaginya di antara kalian sendiri." Salah satu gadis, sambil mengangguk, dia berkata dengan santai, "Kalau begitu aku akan tidur di tempat tidur nomor 33. Setelah berbicara, dia berkata kepada satu gadis di sebelah kanan, "Kamu tidur di tempat tidur nomor 34, dan biarkan Adelia tidur di tempat tidur nomor 35. Dua lainnya secara bersamaan mengangguk. Penjaga penjara berkata kepada tahanan lain, "Tidak ada ronde lagi malam ini, kau rukun dan tidak ada konflik." Ketika Emma mendengar ini, hatinya tercengang, dan dia berpikir dengan bangga, "Aku pikir ini seharusnya yang Jessica minta mereka bawakan kepadaku. Jika tidak ada ruang malam ini, maka aku bisa mengurus ketiga pendatang baru ini." Ini sapi perah, penjaga penjara saat ini, setelah mengirim ketiga gadis muda itu, berbalik dan meninggalkan sel. Emma dalam suasana hati yang baik dan mengedipkan mata pada bawahannya. 8 atau 9 orang berkumpul di sekitar mereka dan mengepung ketiga gadis itu. Emma memandang gadis yang mengatur tempat tidur untuk 2 lainnya, dan bertanya sambil tersenyum, "Baru ya di sini, beritahu semua orang, mengapa kalian bertiga bisa masuk penjara?" Gadis itu menatap Emma, dengan acuh tak acuh berkata, "Kenapa kami masuk? Apakah itu ada hubungannya denganmu?" "Hah?" Emma mendengus dingin dan memarahi, "Kau sangat tangguh. Apa kau tahu tempat apa ini? Apa kau tidak tahu siapa aku?" Gadis itu berkata dengan jijik, "Saya tahu ini penjara, tetapi saya tidak tahu siapa Anda, dan saya tidak ingin tahu. Anda tidak perlu memberitahuku, jadi tolong menjauhlah dariku." Emma sangat marah. Dengan suara dingin, "Kau sangat arogan sekali di tempatku. Aku pikir kamu sudah bosan hidup." Rika, yang berada di samping, tahu apa yang akan terjadi dan dengan cepat mengingatkan dengan ramah, "Nona, jangan kau hadapi Emma, dia adalah bos di sel ini. Jika kamu mengacaukan mereka, kamu akan mendapat masalah nanti." Gadis muda itu melirik Rika di luar kerumunan dan tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata, "Bibi, terima kasih sudah mengingatkan, tapi jangan khawatir, aku tidak akan membuang sampah seperti ini ke mataku." Ketika Rika mendengar ini, dia dengan cepat mengingatkan, "Aduh, kamu tidak bisa mengatakan itu. Itu akan berakibat fatal." Pada saat ini, Emma juga memahami komunikasi antara Rika dan pihak lain melalui wanita Indonesia di sebelahnya, dan dia tidak bisa menahan kerutan ketika dia mendengar bahwa pihak lain tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia mengerutkan kening, menatap gadis itu, dan mencibir, "Sepertinya kamu yang tertua dari ketiganya." Gadis itu melirik Emma dan berkata dengan ringan, "Tidak, aku hanya pemimpin mereka." "Pemimpin?" Emma dengan sinis berkata, "Kamu berada di penjara, jadi apa yang kamu bicarakan tentang kepemimpinan? Sudah kubilang hanya ada satu pemimpin di tempat ini, dan itu aku." Emma Davis. Gadis muda itu sepertinya tidak menaruh perhatian pada Emma, dia hanya tertawa kecil dan berkata dengan acuh tak acuh,
Ini tidak ada hubungannya dengan kami siapa yang Anda ingin pimpin atau siapa yang Anda inginkan. Saya menyarankan Anda untuk tidak mengganggu kami. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak memberitahu Anda sebelumnya." Sial, Emma tidak menyangka bahwa gadis muda itu tidak menganggapnya serius. Jadi kemarahannya melonjak, dan dia meraung dengan dingin, "Di wilayahku, kamu sedikit terlalu arogan. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dosa-dosamu, berlutut dan bersujud 3 kali untukku, dan kemudian beritahu anggota keluargamu di luar untuk membeli 6 batang rokok American Spirit dari orang itu. Aku tunjuk setiap hari. Jika tidak, aku akan membuat hidupmu lebih sengsara daripada kematian." Mata gadis muda itu tiba-tiba berubah dari mata manusia yang tidak berbahaya menjadi mata binatang dan mata pembunuh. Dia menatap Emma, dan mengucapkan kata demi kata, "Saya hanya berlutut ke langit dan bumi, leluhur, orang tua, dan dermawan. Apa yang pantas kamu dapatkan untuk membuatku berlutut untukmu?" Sialan, Emma belum pernah dihadapkan seperti ini sebelumnya, dan segera menjadi marah. Dia tahu betul bahwa bawahannya sedang menonton saat ini. Setiap kali dia bertemu pendatang baru seperti Rika dan menyiksanya sampai mati, dia juga mengkonsolidasikan keagungan dan martabatnya di benak bawahan ini. Jadi, melihat bahwa gadis muda ini sangat tidak sopan padanya, dia segera mengangkat lengannya dan menamparnya dengan seluruh kekuatannya. Menurutnya, ketiga gadis ini masih sangat muda, dan mereka tidak terlihat kuat. Di sel ini, dia memiliki 8 bawahan inti, dan setidaknya ada 10 orang lain yang mengikuti jejaknya. Jadi kasus ini, selama dia memimpin dan orang lain berkerumun, dia bisa langsung mengalahkan ketiga gadis ini sampai setengah mati. Tepat ketika Emma membanting dengan agresif, dia tidak pernah bermimpi bahwa gadis itu, siapa yang tampak tidak bergerak tiba-tiba akan mengerahkan kekuatan pada saat terakhir. Untuk sesaat, Emma merasakan tangan kanan yang dipukulnya, semua kekuatannya di dalamnya tiba-tiba mandek di udara. Dia bergegas untuk melihat, hanya untuk menemukan bahwa sebuah tangan tiba-tiba terulur entah dari mana, dan meraih pergelangan tangannya dengan kuat, membuatnya tidak bisa bergerak. Reaksi pertama Emma adalah kemarahan. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia akan menamparkan gadis itu berani mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Tepat ketika dia mencoba menarik tangannya kembali, dia menyadari bahwa tangannya seperti dilas ke udara, dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menggerakkannya. Kali ini, Emma sedikit bingung. Dia memiliki berat hampir 200 pon dan sangat kuat. Jika ini adalah pertarungan 1 lawan 1, hanya ada sedikit lawan di penjara ini. Tapi gadis kurus di depannya mampu menghancurkannya sedemikian rupa, yang membuatnya tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Pada saat ini, gadis muda itu menatapnya dan berkata dengan dingin, "Kamu sendiri yang mencari kematian. Jangan salahkan aku karena kejam padamu." Setelah itu, dia meraih pergelangan tangan kanan Emma dan tiba-tiba menekuknya ke atas. Hanya dengan satu klik, pergelangan tangan Emma berbalik ke atas dengan sudut yang menyeramkan. Rasa sakit yang parah membuat Emma tiba-tiba meraung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis kurus ini akan mematahkan pergelangan tangannya tanpa penjelasan apapun. Jadi dia tanpa sadar berteriak pada bawahannya, "Pukul dia! Pukul dia sampai mati! Bunuh dia!" Bawahan tidak kembali ke akal sehat mereka untuk berpikir hati-hati tentang kesenjangan kekuatan, dan mereka melihat bahwa bos menderita kerugian. Mendengar instruksi bos, otak mereka menjadi panas, dan mereka bergegas menuju gadis muda itu. Tapi gadis itu tidak takut sama sekali. Sebagai gantinya, dia bertukar pandang dengan 2 teman lainnya, dan mereka bertiga bergegas menuju kelompok wanita. Segera setelah itu, suara meninju ke daging, dan ratapan putus asa dan rasa sakit terdengar tak henti-hentinya. Setelah beberapa detik,
Semua bawahan Emma seperti kertas yang disobek-sobek, dan mereka jatuh ke tanah oleh mereka bertiga, dan semua orang terluka parah. Di sisi lain, melihat ketiga gadis itu, ketiganya membentuk formasi segitiga back-to-back, dan semua orang berada di posisi awal siap menyerang, belum lagi cedera, dan bahkan gaya rambut mereka tidak berantakan. Gadis muda itu melihat sekeliling untuk sementara waktu, dan berkata dengan dingin, "Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye."